Nah, persoalannya adalah acap kali kita tidak menyadari untuk kita terus tinggal di dalam Kristus atau kita terus melekat kepada Kristus. Jadi yang pertama, apa yang harus saya lakukan, Pak, supaya saya itu bisa terus melekat kepada Kristus? Yang pertama, kesadaran akan kebenaran firman Tuhan itu harus terus ada dalam pikiran dan hati kita. Tidak pernah sekejap pun itu Yesus lepas dari hidup kita, dan tidak pernah sekejap pun kita lepas daripada Yesus. Yang sering terjadi adalah kita lupa. Yang sering terjadi adalah kita lupa bahwa sebetulnya sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini sudah menjadi satu dan Roh Kudus sudah memeteraikannya, tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Yang pertama adalah kesadaran akan kebenaran itu harus terus ada dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya apa? Saya selalu katakan begini, dalam prakteknya setiap kita anak Tuhan harus punya. Ya, Pak, kok diharuskan? Ya, saya menganjurkan lah. Ya, saya menganjurkan hal yang baik, dan karena itu hal yang baik, saya lalu dari menganjurkan, dari mengharuskan. Karena itu merupakan hal yang sangat berharga sekali. Prakteknya bagaimana, Pak, supaya saya itu bisa tinggal di dalam Kristus, bisa melekat kepada Kristus? Yang pertama, selain kesadaran tadi, saudara harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Benar saya katakan, kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Tentu kita bisa berdoa sambil berjalan-jalan, kita bisa berdoa sambil sepedaan, kita bisa berdoa sambil melakukan hal yang lainnya. Tapi akan dengan sangat mudah ada banyak gangguan. Ya, sementara kita bersepeda lalu kita sedang berdoa, sebelah ada warung kopi, kita mampir. Doanya apa kita lupa, ya. Ada baru jalan-jalan, sebelah kanan ada bakso, kita lupa berdoanya, kita makan bakso. Tapi begini, maksud saya begini, dalam praktek keseharian saya mendorong setiap Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya mendorong dan mengharuskan, milikilah waktu doa secara pribadi. Pagi, siang, atau malam, saya anjurkan kalau bisa pagi sih. Itu jauh lebih baik. Ya, kalau tidak bisa ya sudah siang. Kalau tidak bisa ya malam. Kalau tidak bisa, Pak, besok paginya bagaimana, Pak? Ya tidak bisa. Ya, saya mendorong setiap kita punya waktu doa pribadi, punya waktu teduh pribadi di mana kita hanya dengan Tuhan. Ya, ada kalanya saya bersama dengan istri, kita berdoa bersama-sama, tapi saya dan istri saya juga membutuhkan waktu teduh pribadi. Orang mengatakan saat teduh pribadi, betul, saudaraku. Bahwa, Pak, masa zaman modern begini kita perlu saat teduh? Betul. Ya, meskipun zaman zaman internet, zaman digital, kita masih perlu secara pribadi dan secara personal, itu kita betul-betul membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Pak, boleh nggak saya ikut saat teduh online? Boleh-boleh saja sih, itu tidak ada salahnya. Tapi itu tidak boleh menggantikan saat teduh pribadi kita. Ya, karena nanti pada waktu kita masuk surga, tidak masuk surga online. Ya, kita tidak berharap masuk surga dalam dunia maya. Kita betul-betul mengalaminya secara pribadi. Nah, ketika kita bersaat teduh, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita mendengarkan suara Tuhan, kita menyembah Dia, lalu kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, dan Alkitab itu adalah firman yang tertulis yang disediakan saudara dan saya. Dari situ kita itu mengerti buah apa yang disediakan bagi kita. Jadi ketika kita melekat kepada Kristus, tertanya, lalu buahnya itu apa, Pak? Buahnya itu apa? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Alkitab adalah firman yang tertulis. Buahnya adalah kita akan mendapat semua apapun yang Yesus itu miliki.
Di dalam Kristus itu berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Itu ada di dalam Kristus. Sama kalau pokok anggur itu kan punya sari-sari makanan untuk ranting anggur itu mengeluarkan buahnya. Begitu dia nempel, lalu dia mendapatkan sari-sari makanan dari pokok anggurnya, pada waktunya dia akan berbuah. Ya, jadi tidak pernah lalu ranting anggur itu lepas dari pokok anggur, lalu aku akan memberikan buah kepada pokok anggur. Tidak. Ya, itu buah plastik, saudaraku. Ya, yang terjadi adalah ranting anggur itu lalu mengambil sari makanan dari pokok anggurnya. Nah, bagaimana kita mengambil sari-sari makanan dari pokok anggur yang adalah Yesus? Tidak ada cara lain. Kita bersekutu dengan Yesus. Alkitab mengatakan berdoalah senantiasa. Ya, duduk diam di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Selidiki firman Tuhan, ya, ucapkan firman Tuhan. Kamu harus lebih lagi memperhatikan dengan teliti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kamu harus memperhatikan akan Injil Kristus, kamu harus membacanya, kamu harus memperhatikannya. Nah, kita bersekutu dengan Kristus, kita betul-betul melekat erat. Ya, kata tinggal itu sama dengan kata persekutuan, itu koinonia, artinya memiliki bersama. Seperti ranting anggur ketika dia melekat kepada pokok anggur, dia memiliki bersama. Apa yang dimiliki oleh pokok anggur itu juga dimiliki oleh ranting anggur itu. Nah, kadang-kadang kita tuh begini, kita tuh malas melekat kepada pokok anggurnya. Ya, malas melekat kepada pokok anggurnya, lalu minta anggur dari orang lain. Pak, doakan saya, Pak. Nah, itu minta anggur dari orang lain. Loh, saya tidak keberatan. Ya, Bapak Ibu sekalian, maafkan saya tidak keberatan untuk mendoakan Bapak Ibu sekalian. Ya, karena memang salah satu tugas saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, tugas saya memang mendoakan. Tapi bukan hanya mendoakan, tapi juga memperlengkapi saudara dengan kemampuan-kemampuan yang ada. Saya memang bertugas mendoakan Bapak Ibu sekalian dengan semua pergumulan. Tapi juga saya harus memperlengkapi dan melatih Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu secara rohani itu bisa mandiri. Tidak terus bergantung kepada orang lain. Ya, sebagai ranting anggur, tentu Bapak Ibu ingin punya pengalaman mendapatkan buah dari pokok anggur, bukan ngambil dari ranting yang lainnya. Nah, sesekali boleh. Ya, tentu sekali lagi bahwa saya tidak keberatan. Ya, saya senang untuk mendoakan Bapak Ibu sekalian, dan saya juga punya kerinduan, saya punya beban untuk mendoakan Bapak Ibu sekalian. Tapi juga kerinduan saya terlebih lagi adalah Bapak Ibu punya pengalaman secara pribadi bersama dengan Tuhan itu loh. Punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, sehingga Bapak Ibu boleh merasakan akan Tuhan itu seperti apa. Karena yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu juga dimiliki oleh Bapak Ibu dan saudara sekalian.